film Gowo hanya mengemas kulitnya saja dari kisah pergowaan tanah air, film tidak menguliti hingga seisi-isinya. Meski sekilas dijelaskan dan dipraktekkan, unsur Gowonya sendiri masih kurang signifikan. Jangan-jangan salam sinema sahabat sinemalogi. Gowo Kamasutra Jawa adalah film drama yang disutradarai Hanung Bramantyo. Film ini dibintangi Rai Hanun, Lola Amaria, Reza Rahadian, Devano Denandra, Alika Jantinia, Ali Fikri, Naila Purnama, Doni Damara, Jenar Maisa Ayu, dan lain-lain. Ratri yang diperankan Alika Jantinia merupakan anak seorang pelacur tanpa mengetahui siapa ayahnya. Sejak bayi, ia diasuh oleh Nyai Santi yang diperankan Lola Amaria, seorang Gowo yang bijaksana dan disegani. Ratri tumbuh menjadi gadis cantik berbakat, dididik untuk meneruskan ilmu Gowoan Nyai Santi. Sebelum waktunya, Ratri jatuh cinta pada Kamanjaya yang diperankan Devano Danendra, remaja dari keluarga terpandang. Mereka bercinta dan Kamanjaya berjanji akan menikahi Ratri, namun ia mengingkari. 20 tahun kemudian, Ratri yang diperankan Rai Hanun bertemu kembali dengan Kamanjaya yang diperankan Reza Rahadian yang kini membawa putranya yaitu Bagas untuk belajar di bawah asuhan Nyai Santi. Bagas jatuh cinta pada Ratri tanpa tahu hubungan masa lalu orang tua mereka. Ratri pun menggunakan pesonanya untuk membalas dendam. Kalian bisa membantu kami dengan klik tombol Super Thanks di bawah video. Kami akan sangat berterima kasih atas berapapun nominal saweran yang kami terima. Di film ini, Nyai Santi sebagai penggerak cerita yang bakal memperkenalkan istilah Gowo dari A meski nggak sampai Z. Apa itu Gowo dan bagaimana bisa menjadi sebuah kultur sosial budaya yang hanya bisa dilakoni oleh penggede-penggede berpangkat dan tidak melayani kelas menengah bawah. Katanya Gowo memberi jaminan pelajaran bercinta tidak akan memberikan oleh-oleh penyakit yang menyeramkan, karena semuanya dilakukan dengan aman. Film ini tidak hanya mengulik soal menggowoknya Nyai Santi, tapi sudah merembet pada calon Gowo penerusnya yaitu Ratri yang masih berusia dini. Jiwa mudanya yang gamang dan rentan memberontak membuat hidup Ratri bergejolak setelah bertumbuk asmara bersama klien Nyai Santi, yaitu putra penggede yang bernama Kamanjaya. Kisah Gowo bergeser pada kisah drama percintaan calon Gowo, bahkan melebar ke urusan politik. Dari urusan politik daerah dan juga politik pemerintah yang bawa-bawa PKI dan Gerwani. Melebar jadi seakan melunturkan narasi judul Kamasutra Jawa itu sendiri. Sebagai tokoh sentral, Nyai Santi sudah tepat sebagai poros cerita selama film bergulir. Saya butuh kisah kenapa Nyai Santi bisa menjadi Gowo idaman, Gowo andalan. Kenapa banyak diminati para penggede Jawa. Dan tentu saja bagaimana seluk-beluk Nyai Santi menjadikan padepokannya sebagai rujukan setiap orang besar yang ingin menjadikan putra kebanggaannya seorang lelananging jagat sang penguasa. Saya sepertinya lebih suka membahas kultur Gowo ketimbang cerita yang menjadi plot sampingan, karena masih ada banyak bab dan materi yang bisa dikembangkan seputar pergowoan. Ada satu scene yang membuat saya berpikir bahwa di adegan yang sebenarnya terlihat sederhana, tetapi malah memiliki kekuatan cerita yang memang harus ada di film tentang pergowoan ini. Yaitu saat Nyai Santi melakukan ratus vagina. Betapa sakral dan memang benar-benar harus dilakukan oleh seorang Gowo, yaitu menjaga kesehatan vaginanya. Konon katanya, ratu sendiri fungsinya untuk memberikan efek rapet dan menjadi wangi, sehingga dalam prosesi pergowoan, sang lelaki bisa lebih maksimal dan memiliki rasa kepercayaan diri yang tinggi, sehingga bisa memberikan hasil yang maksimal buat dirinya dan juga calon istrinya kelak. Kebetulan saya akan Gowo dan Mas Bagas. Kemudian ada karakter Lian yang dimunculkan di film ini, tentu saja memberikan khasanah menyegarkan dalam dunia perfilman yang selama ini selalu disusupi isu-isu tertentu sehingga ruang kreatif dalam sebuah film menjadi cacat. Lian adalah sosok lain yang juga memiliki peran di kisah Gowo, lebih tua dari Ratri dan lebih istimewa.
Tentu saja Nyai Santi juga punya alasan kenapa dia juga membesarkan Lian dari kecil seperti halnya Ratri. Dari gambaran ini sudah sangat dijelaskan bahwa karakter Nyai Santi sangat toleran terhadap hal-hal kecil. Lian dibiarkan tumbuh menjadi sosok flamboyan, seakan terlihat lelaki namun gaya dan ekspresinya sangat feminin. Mungkin di zaman sekarang, orang-orang melabeli dia adalah sosok transpuan. Namun nampaknya Nyai Santi dan Lian sendiri tidak terlalu peduli dengan itu. Selama tahu adab dan tidak mengganggu pelanggan, ya semuanya baik-baik saja. Meski Lian berada di lingkungan dan hidup dari bisnis perkontolan, dia pun masih bisa menjaga diri dan bermartabat. Hanya saja dan selalu saja, karakter semacam Lian ini baik di dalam film atau di luar film masih sering dijadikan bulan-bulanan bahan lawakan. Untuk soal teknis, Hanung Bramantyo sepertinya tidak mengalami kesulitan. Hanya saja penambahan adegan mistis yang menceritakan saat Nyai Santi melakukan ritual semedi bertapa di bawah air terjun terasa sangat kontras dengan kisah-kisah yang ada. Saya pikir untuk membangkitkan birahi seorang Ratri, tidak perlu harus menunggu kesurupan agar bisa binal mencumbu Kamanjaya. Karena memang ada cara yang lebih logis dari itu. Saya akui, untuk pilihan pemain film ini memang sudah mendekati sempurna. Hampir semuanya memaksimalkan perannya dengan baik. Bahkan transisi dari pemain muda ke pemain versi dewasa pun juga memiliki kemiripan wajah. Termasuk kualitas beraktingnya yang tidak terlalu jomplang. Apalagi film ini didominasi pemain senior yang memang sudah tidak diragukan lagi jam terbangnya. Sehingga film ini lebih terasa dramanya meski di perempat akhir film lagi-lagi sangat terasa cari aman untuk menutup cerita. Itu sendiri datang ke tanah Jawa untuk mengajari calon pengantin laki-laki agar bisa memuaskan istrinya di malam pertamanya nanti. Memuaskan istrinya? Apa tidak sebaliknya, Tri? Pada akhirnya film Gowo hanya mengemas kulitnya saja dari kisah pergowaan tanah air. Film tidak menguliti hingga seisi-isinya. Meski sekilas dijelaskan dan dipraktekkan, unsur gowoknya sendiri masih kurang signifikan. Jangan-jangan, bisa jadi selain padepokannya Nyai Santi, juga ada padepokan-padepokan yang lain, yang mungkin beda nama, beda istilah. Atau jangan-jangan gowok sendiri adalah masih satu rumpun dengan dunia perlontean yang disetting naik kelas, yang memang diciptakan oleh penggede untuk memenuhi hasrat dan nafsu terlarangnya. Bukan tidak mungkin, Kamasutra Jawa juga memiliki varian lain selain Gowo. Hanya tidak terdokumentasikan dengan baik. Bisa saja kan? Demikian video reaksi dari film Gowo Kamasutra Jawa yang tayang di bioskop. Silakan like, komen, dan subscribe kanal ini. Cek juga akun-akun media sosial Sinemalogi. Dan jangan lupa bersinema dahulu, berbahagia kemudian.